I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on the line, and you Hai, saya Nazatul Hasana. Saya di sini sebagai Naza. Hey friends, nama saya Ojek Krisman. Saya sebagai Ojek. Saya sebagai Chris. Halo my friend, nama saya Alvin Suponarawa. Nama panggilan saya Jordan Bob. Halo teman-teman, aku tadi terlambat dikit. Ya, nggak apa-apa. Aku tadi habis dari perpustakaan yang di referensi kita tentang kelompok, tentang judul pencucian uang. Itulah habis dari. Ya, ada pejabat yang ketahuan ini pencucian uang. Dia itu usahanya itu laundry. Jadi ketahuan. Yang mana itu menurut? Itu masalahnya, Chris. Pencucian uang itu bukan cuma soal kriminalitas, ekonomi, tapi soal etika. Makanya dengan minta kita lah sini harus berhati-hati. Betul itu Najwa. Banyak orang berpikir bahwa Pancasila itu cuma hafalan di 4 hari Senin aja. Padahal Pancasila itu adalah filter atau kita secara bedah, pencucian itu adalah pengkhianatan total terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Itu kan gue ngerti, tapi kayak mana hubungannya sama Pancasila, sama sila pertama, Tuhan yang Maha Esa? Kayak mana kaitannya itu? Nah, begini Chris, tentang sila pertama itu salah satu dasar Pancasila yang memiliki moral dan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Lalu kalau ada mereka manusia yang berpikiran aneh, contohnya tentang keuangan dengan tentang pencucian uang dengan menanggapi harta aja, itu salah satu yang akan tidak disetujui oleh yang penting mereka kaya itu aja. Setuju sih kalau aku. Terus lanjut ke sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pencucian uang itu kayaknya sangat nggak beradab karena merugikan orang. Uang hasil korupsi atau narkoba yang dibersihkan itu seharusnya bisa buat fasilitas publik, itu kan menjalani hak manusia lain. Iya juga sih, tapi kita jangan lupa sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Jadi pencucian uang itu merusak stabilitas ekonomi negara. Karena kenapa? Kesenjangan sosial makin melebar dan itu bisa memicu kecemburuan sosial yang berujung perpecahan persatuan kita terancam oleh keserakahan oleh orang keren. Iya. Itu sih udah mulai mengerti aku. Terus yang mana dengan sila keempat itu? Yang mana itu? Itu kan Soal kerakyatan. iya, ada soal kebijakan di situ kan. Oh, gitu Chris. Tentang sila keempat. Nah, sila keempat itu adalah salah satu moralitas juga dalam kepemimpinan. Yang memanfaatkan cara sistem dan pengambilan kebijakan. Itu sudah jelas dalam amanah rakyat yang tertentu. Pengkhianatan. Iya, pengkhianatan itu. Dan puncaknya sih sebenarnya ada di sila kelima tentang Keadilan sosial. Gimana ya mau adil kalau ada orang kaya raya dari hasil kejahatan tapi tetap bisa hidup mewah, sementara rakyat kecil harus kerja keras buat makan. Pencucian uang itu termasuk musuh keadilan sebenarnya. Itu pun yang sekarang itu banyak sekarang. Jadi kesimpulannya Pancasila itu bukan penjamin saja ataupun itu adalah sebuah filter kalau seseorang benar-benar punya jiwa Pancasilanya dan dia bakal merasa jijik buat menyentuh uang yang nggak jelas atau buat kekerasan gitu. Berarti kita ini sebagai mahasiswa kan? Ya. Apa peran kita? Kan kita di sini kan nggak punya kuasa. Jadi mana tanggapan tentang koruptor ya? Iya betul. Kan kita kan sebagai mahasiswa. Ya. Sebenarnya kita mulai dari diri sendiri. Ya. Jangan mau terlibat dengan skema titik rekening atau transaksi mencurigakan meskipun diiming komisi, dan yang terpenting jangan normalisasi gaya hidup mewah yang tak jelas sebenarnya. Betul Najwa. Walaupun Pancasila itu harus disebut dengan
Kompas moral ya. Kompas moral, harus kompas moral. Kenapa harus kompas moral? Karena Yang makin materialitas. dia ada pegangan yang khusus, gampang tergoda dalam aktivitas itu dia. Oke lah, udah mantap. Kayaknya pendidikan ini udah kuat banget ya untuk presentasi kita. Jadi kalau misalnya kita presentasi besok, jadi Nazwa yang buka, terus si Chris nanti yang bagian visualnya atau PowerPoint-nya. Jadi saya sama si Alvin nanti yang memperkuat argumen gitu. Oke deh. Jadi nanti aku yang buat apanya, website-nya, biar nanti kelihatan estetik gitu ya kan. Kawan. Nah gitu dong, yuk semangat gas ini Semangat. Dan kita harus berjuang juga untuk negara kita. Nah, kita ini adalah masa depan negara. Iya. Kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya kita sebagai mahasiswa jangan kita coba ikut atau terlibat dalam dunia juang. Itu sih yang terpenting. Sangat merugikan lah. Dan kita juga Apalagi banyak sekarang. betul. Jadi hidup mahasiswa, hidup Budi Dharma. hidup Budi Dharma. Itu Budi. Oke. Bye. Thank you, everyone. Thank you, Elmore. Go!